Smanda Smart, santun, mandiri, aktif, religius, dan tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Smandaners, berjumpa lagi di podcast Smanda Smart. Oke teman-teman ya, jadi kalau sebelumnya Smanda Smart ini sering banget nih kedatangan berbagai narasumber, baik dari siswa-siswi berprestasi, lalu organisasi dan ekstrakurikuler, juga bapak ibu guru yang sangat inspiratif. Nah Smandaners, hari ini bersama saya Jehans Fatonahye Sekartaji dari kelas 12 IPS 2, kita akan membahas nih tentang salah satu ekstrakurikuler keren yang ada di Smanda bersama narasumber saya, kakak cantik ini pada hari ini. Yaitu siapa kak? Saya Dina Rizna ini dari kelas 11 B1. Saya salah satu anggota dari ekstrakurikuler heterogen Smanda. Wah keren banget, heterogen ya teman-teman. Pasti Smandaners ini sudah tidak asing nih dengan kata heterogen Smanda ya. Tapi teman-teman tahu nggak sih sebenarnya heterogen ini merupakan singkatan atau adalah suatu kata yang memiliki makna? Bisa dijelasin nggak sih Kak Dini? Boleh dong Kak. Kalau heterogen sendiri merupakan singkatan dari Himpunan Teater Tari Loro Sragen. Wah, jadi ternyata saya jadi baru tahu nih teman-teman, kalau ternyata di heterogen itu tidak hanya ada seni tari aja ya Kak Dini ya. Betul. Tapi ada teater juga loh teman-teman. Keren banget ya teman-teman. Untuk heterogen ini basisnya itu kan penampil lah ya Kak teman-teman. Betul. Ini bisa dikasih tahu gak sih Kak, baru-baru ini itu event apa aja nih yang baru diikuti atau dihadiri oleh heterogen Smanda? Heterogen sendiri baru saja menampilkan tari di Festival Kuliner Sragen kemarin pada hari Jumat, tepatnya di Sasana Manggala Sukawati. Dan kemarin lagi sudah cukup lama ada di Sasana Manggala juga dalam pameran inovasi pendidikan. Keren, oke. Di balik banyaknya nih sangat keren ya. Heterogen ini pasti di balik itu ada pembina yang sangat-sangat pintar dan juga pelatih yang sangat-sangat profesional gitu ya di bidangnya. Bisa dikasih tahu gak sih Kak ke Smandaners sekalian, siapa sih beliau-beliau hebat di balik heterogen ini? Kalau dari pembina sih kita ada Bapak Safari dan Ibu Fitrah ya Kak. Kalau pelatih dari tari tradisional kita punya Bapak Sri, dan dari tari saman kita ada Ustadz Ivo. Wah, jadi pembina dan pelatih dari heterogen ini sudah sangat termasyhur ya nama-namanya. Kalau mereka ini memang profesional gitu ya di bidang ya ini tari menari dan juga teater. Oke. Setelah kita membahas secara general nih tentang heterogen, saya pengen bonding nih, pengen mengenal lebih dekat mengenai narasumber kita Kak Dini pada siang hari ini ya. Kak Dini, sejak kapan sih Kak Dini itu mulai tertarik dan ingin menekuni seni tari? Itu sejak kapan sih Kak? Kalau saya pribadi sih dari TK waktu ikut pentas, terus akhirnya saya cukup tertarik dari SD, SMP, dan SMA. Sekarang saya masih lanjut di ekstrakurikuler tari seperti sekarang. Wah ya, ini profesional ya teman-teman, dari TK udah masuk ke seni tari. Jadi hal apa sih Kak yang membuat Kak Dini itu pertama kali menyukai tari, tertarik di bidang tari? Itu apa sih Kak? Kalau aku sih lebih tertarik kayak gerakannya itu loh Kak, gerakan melenggak-lenggok, terus irama-irama musik, iringan musiknya juga keren-keren gitu sih Kak. Kak Dini ini suka yang gemulai-gemulai dan feminim betul, ya. Betul. Wah keren, oke. Untuk penari-penari di luar sana nih Kak, ada gak sih kata-kata atau motivasi yang ingin Kak Dini sampaikan? Terlebih buat adik-adik kelas 10 yang nantinya tentu aja akan melanjutkan heterogen Smanda tentunya ya. Apa Kak? Kalau dari penari sih, kalau mungkin kalian susah untuk mengekspresikan diri, dari menari kalian dapat belajar mengekspresikan diri dan bisa juga meningkatkan kreativitas serta kepercayaan diri.
Dan jangan lupa juga menarilah sesuai dengan tata krama dan adat tradisional di daerah kalian. Benar, teman-teman, kita jangan sampai menari itu asal-asalan ya teman-teman, meninggalkan adat istiadat dan juga budaya Indonesia yang kental dengan tata kramanya. Ingat ya teman-teman. Oke, kita kembali ke heterogen Kak, menyinggung soal seni teater di heterogen. Nah, jadi saya itu sering mendengar kalau di heterogen itu memang ada seni tarinya, tapi kurang terdengar nih. Kapan tampilnya, di mana? Bisa dijelasin nggak sih Kak sekarang itu keadaan seni teater di heterogen itu gimana gitu? Kalau untuk sekarang sih mungkin karena jarang terdengar juga ya Kak, jadi kurang aktif. Mungkin bagian anak-anak kelas 10 itu juga kurang aktif di dunia teater juga. Tapi sebenarnya teater itu dulu pernah menampilkan pentas kolaborasi Senda Tasik atau seni drama tari musik pada tahun 2018 dan 2019 di Taman Ridwango Sragen. Oh, berarti ini kepotongnya karena COVID-19 ya Kak? Mungkin sih Kak. Wah, ternyata Semandaners, kalau seni teater dari heterogen itu tidak mati ya teman-teman, cuma terjeda karena kemarin kita COVID itu ya Kak Dini? Betul, pandemi kan jadi nggak aktif lagi. Wah, oke. Karena seringnya tampil nih Kak, apa aja sih, pasti saya yakin banyak banget, apa aja sih tari gitu yang sudah dipelajari oleh anggota-anggota heterogen? Oh iya, kalau dari tradisional kita udah mempelajari tari sapu, ada tari orek-orek, tari tayub, tari gambyong, dan tari ngujiwat. Kalau dari tari saman, udah pasti ada tari saman, tari piring, dan tari kipas. Oh, jadi ada 2 kelompok tari ya? Betul. Oh, oke. Jadi ada 2 kelompok tari ditambah 1 teater? Iya. Oh, oke. Dari banyaknya tari-tari yang sudah dapat ditampilkan oleh anak heterogen, terutama Kak Dini nih, apa sih tari yang paling Kak Dini sukai gitu? Mungkin tari orek-orek sih Kak, entah kenapa kalau gerakannya itu cukup sulit kalau buat saya, jadi menantang ya? Menantang buat belajar lagi gitu. Oke, Kak Dini ini orangnya suka yang menantang loh teman-teman. Oke. Dari sekian banyaknya tari itu Kak, pasti jadwal latihannya itu berkala ya supaya dapat tercapai semua tari-tari itu. Kapan aja sih Kak jadwal latihannya heterogen ini, bisa dikasih tahu kepada Semandaners? Boleh, untuk jadwal latihannya kalau nggak ada event, kita latihan seminggu sekali, tepatnya di hari Rabu. Semisal ada event, kita bisa mungkin latihan 1 minggu full atau setiap hari gitu loh Kak. Oh, berarti anak-anak tari ini sering dispen ya Kak? Wah, itu langganan banget sih Kak. Langganan dispen loh Semandaners. Oke. Jadi setelah mendengar penjelasan dari Kak Dini ini, pasti banyak Semandaners, terutama lagi nih adik-adik kelas 10, pasti banyak yang jadi tertarik, curious gitu, penasaran tentang heterogen ini. Bisa dikasih tahu gak sih Kak stick pick, kapan sih open recruitment dari heterogen ini gitu? Sebenarnya heterogen udah open recruitment dari awal waktu MPLS, demo ekskul itu kita udah open recruitment dan syukur banyak yang join juga. Mungkin kalau sekarang kita masih buka, misal ada yang mau join boleh kok. Oh, oke. Hal apa aja sih yang perlu dipersiapkan oleh para calon penerus heterogen Semanda ini Kak? Bisa dikasih tahu? Yang udah pasti fisik sama mental ya. Kalau nari kan udah pasti gerakan, kita bakal lebih capek, fisiknya harus fit. Kalau mental kita harus benar-benar berani buat tampil di depan banyak orang. Ya itu aja sih Kak. Oke. Ya teman-teman, mentalnya dilatih gitu. Dan juga badannya dijaga, kesehatannya. Bagi teman-teman yang berniat di heterogen bisa daftar ke Kak Dini, bisa? Bisa. Oke, teman-teman, silahkan cari Kak Dini di kelas 11 B1 ya teman-teman. Oke, selama Kak Dini ikut heterogen ini, benefitnya apa aja sih nih yang bisa ditawarkan kepada para calon-calon dan juga yang sudah didapatkan oleh Kak Dini? Boleh dong, kalau benefit ikut tari itu kita bakal banyak nambah pengalaman, nambah materi tari yang pasti, dapat banyak teman juga. Ya udah pasti kalian bakal dilatih buat lebih tampil di depan banyak orang, lebih berani juga. Dan juga kostum tari-tari itu sangat beragam, udah pasti menarik sih. Iya, cantik-cantik ya, bisa buat bahan story teman-teman ya. Oke. Untuk Kak Dini sendiri, perubahan besar apa sih yang Kak Dini rasakan
yang sudah terasa itu bagi Kak Dini dari sebelum ikut heterogen dan juga setelah menjadi anggota aktif di heterogen? Kalau aku sendiri sih ngerasa lebih aktif ya Kak, karena kan udah vakum pandemi kemarin 2 tahun, terus sekarang ikut heterogen, banyak pentas juga, jadi lebih ngerasa aktif lagi badannya. Apalagi Semanda ini tarinya sangat terkenal ya Kak. Betul. Tampilnya di mana-mana lah teman-teman. Oke. Nah, terakhir saya mau nanya nih Kak, karena pasti banyak Semandaners juga yang penasaran akan hal ini. Semisal ada nih siswa yang keinginannya tuh besar banget buat ikut atau join di dalam heterogen Semanda, tapi dia itu ngerasa bahwa gimana ya, kurang pede dengan kemampuan dia buat menari ataupun teater, tapi keinginannya ini ya seperti yang saya katakan tadi gede banget. Kira-kira itu heterogen bakal tetap menerima dia atau heterogen itu bakal kayak nyari yang udah profesional aja deh gitu? Enggak dong. Kalau kita kan di sini ekstrakurikuler udah pasti kan saling belajar, belajar bareng-bareng gitu kan. Kita kan nggak butuh yang paling jago di sini. Jadi kita bener-bener belajar bareng-bareng. Kalau memang ada minat dan bakat, kalian mau belajar, kita pasti menerima. Oke, yang penting niatnya kuat ya Kak ya. Betul. Oke teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di ujung acara podcast kita pada siang hari ini bersama Kak Dini yang merupakan salah satu perwakilan dari heterogen Semanda. Semoga kita dapat bertemu di podcast Semanda Smart selanjutnya. Saya sebagai narator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.